Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di podcast Suara Berakhlak. Ini kita ada 5 orang, boleh kenalan dulu kali ya? Kenalin, nama gue Daniel Cornelis Manik, penempatan di Inspektorat Lumajang. Nah, mulai dari Mas Iqbal kali. Oh ya, saya Maulana Iqbal, sekarang bekerja di Inspektorat Kabupaten Jember. Halo guys, nama saya Sonia Fitania Huba, penempatan di Inspektorat Jember. Aku Fatona Nur Afifah Kasim, instansi penempatan sekarang di Inspektorat Kota Gorontalo. Halo, nama aku Dona Triananda Syaputri, penempatannya di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang nilai berakhlak. Nah, ada yang bisa bantu nih, 7 nilai akhlaknya itu apa? Ayo, ayo Mas Iqbal, sama malu-malu Jember. Oh, berakhlak ya. Jadi Ya, bernya apa? itu berorientasi pelayanan, terus ada Mantep. akuntabel, Mm-mm, terus ada kompeten, mm-mm, harmonis, mm-mm. loyal, adaptif, dan kolaboratif. Asik. Iya, itu adalah 7 nilai-nilai berakhlak ya, yang masing-masing punya Nah, pengertiannya maksudnya apa sendiri. tuh, Bang Manik? Nah, ini kok malah nanya moderator ini. Coba kita tanya Ya, yang dari Gorontalo ini coba. aja. Kira-kira berorientasi pelayanan itu apa sih, Kak? Si pelayanan itu dia tidak hanya memikirkan kerjaannya dari laptop ya atau cuma dokumen-dokumen aja, tapi dia juga berinteraksi langsung mungkin dengan masyarakat, dengan rekan kerjanya atau siapapun yang membutuhkan bantuan dia, bantuan si ASN tersebut. Itu sih menurutku ya. Oke, menarik nih penjelasannya. Nah, ini kan karena ada 7. Nah, ini kita mau fokus ke 2 nilai aja nih. Kita ambil satu lagi yang kompeten deh. Kira-kira kompeten dari Sonia sama Mbak Dona. Ada yang bisa mau jelasin nggak? Bantuin nih. Ayo. Kalau menurut pendapat aku Oke. sendiri, kompeten itu Hmm. tentunya kemampuan kita sebagai seorang ASN dalam bekerja. Kalau seandainya nggak kompeten, bagaimana kerjaan kita bisa diselesaikan dengan bagus sih. Itu sih Iya, Mas oke, oke, Daniel. oke. Siap, siap, siap. Berarti kalau nggak Iya, kompeten, nilai lainnya itu kemungkinan nggak terpenuhi ya. Oke, Benar. oke. Siap, makasih, Mbak. Oke, jadi karena kita mau bahas nilai berorientasi pelayanan dan kompeten, nah, kita mau coba nanya ke Mbak Dona nih, kira-kira pengalaman pelayanannya di Setda Palembang, kira-kira gimana? jadi selama bekerja di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang, aku terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan kelembagaan dan pelayanan publik. Salah satu pengalamannya itu yang sangat bermakna, saat itu kami melakukan evaluasi kinerja unit pelayanan publik atau UPP di beberapa OPD Kota Palembang. Aku lihat secara langsung nih gimana kualitas pelayanan menjadi sorotan utama masyarakat dan gimana peran kami di bagian organisasi dapat memberikan dampak strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Gitu. Oke, ini di bagian organisasi ya, oke, oke. Nah, ini kan yang Mas Iqbal sama Sonia sama Mbak Fatona ini kan di inspektorat nih. Ini kan kalau kita tanya ke masyarakat awam tuh, inspektorat tuh apa sih? Mereka tuh rata-rata nggak paham. Yang tahunya dinas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ini kalian gimana nih menjelaskan orientasi pelayanan di inspektorat nih? Coba Mas Iqbal dulu. Ini memang kalau inspektorat ya kan tim pemeriksa ya, memang nggak langsung berhubungan langsung tuh dengan masyarakat, nggak langsung melayani masyarakat. Tapi aku sendiri, aku pernah ditugaskan untuk ini kemarin itu review pelayanan publik. Nah, dari situ tuh kita ngontrolnya tuh, gimana pelayanan publik di OPD-OPD. Ini mereview pelayanan publik ini kalau nggak salah ini ada permintaan sendiri dari MCPKPK gitu. Ya, kemarin termasuk penilaian di MCP. Jadi ada Hmm. salah satunya pelayanan publik. Nah, kemarin kebetulan di penilaiannya itu di Dinas Pendidikan. Jadi ya menilai itu pelayanan pendidikan gitu. Oke, oke, oke. Menarik. Kalau di Kota Gorontalo, Mbak Fatona, gimana? Pernah ditugaskan juga sentuhan langsung dengan masyarakat. Aku nggak melayani apa yang dibutuhkan, tapi aku melayani secara non fisik, yaitu memberikan informasi kayak sosialisasi lah.
Kalau aku kemarin itu sosialisasi tentang gratifikasi, anti gratifikasi. Aku itu turun ke sekolah, ke puskesmas juga. Karena kalau aku lihat sih dari aku turun-turun itu ternyata masih ada juga yang tidak tahu apa itu gratifikasi, bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, jadi kalau kami dari Kota Gorontalo sendiri sih masih gencar-gencar juga itu sosialisasi tentang gratifikasi. Oke, ini benar juga nih. Soal gratifikasi itu paling sering kalau kita di daerah itu kulturalnya itu budaya terima kasihnya itu kadang ngasih-ngasih buah, ngasih-ngasih makanan. Ini yang kadang bahaya ini ngasih-ngasih amplop. Ya padahal kita memang nggak bantu dia ya. Tapi ya inilah pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Bagus-bagus. Ini ke Mbak Sonia, kira-kira gimana? Nah, kalau di Jember itu sekarang lagi ada program baru namanya Wadul Guse. Nah, Wadul Guse itu langsung pengaduan masyarakat, jadinya turun langsung ke inspektorat. Jadi tugas kita itu satu hari itu langsung menyelesaikan pengaduan masyarakat. Jadinya misalnya kayak kemarin itu baru dihadapkan masyarakat ngadu pelayanan rumah sakit yang lambat. Nah, jadi kami langsung datang ke rumah sakitnya itu terus nindak lanjutin kenapa sih pelayanannya itu bisa lambat. Jadi tadinya tanggapan masyarakat kalau pelayanan pemerintah itu lama, sekarang berubah jadi cepat, tanggap, dan gratis utamanya, Mas Mani. Oke. Nah, dari ini kebanyakan yang ada yang mereview pelayanannya, ada yang menilai juga. Ini kira-kira apa sih yang sering ditemui jadi permasalahan dari masyarakat itu, yang jadi sorotan kira-kira? Mungkin dari Dinas Pendidikan mungkin tadi ya, ada Mas Iqbal. Ya, jadi kemarin ya salah satunya aja ya, ya kemarin itu kan ada penilaiannya tuh, indikator-indikator penilaiannya tuh di pelayanan publik. Nah, kebanyakan itu hanya pemenuhan dokumen aja nih. Misalkan ada SOP A, SOP B, ya ada memang SOP itu. Tapi kenyataannya apakah SOP itu berjalan? Nah, itu yang aku rasa belum maksimal nih di penerapan SOP-nya gitu sih. Ya benar-benar. Kadang tuh kalau lagi melakukan pelayanan kita ya menurut kebiasaan ya, kadang udah buat SOP Ya, cuma betul. jadi dokumen aja, nggak pernah disosialisasikan ke internal, lupa, nggak tahu caranya gimana yang benar. Oke, oke, masuk akal, masuk akal. Memang kalau di dinas pendidikan itu banyak sih keluhannya, ke kita juga banyak. Oke, ini kan kita nih dari CPNS ya, masih belum lama bekerja. Nah, ini kan ada yang selintas nih jurusannya itu dengan pekerjaannya. Mungkin Kak Sonia sama Kak Iqbal tuh barengan sama saya di akuntansi dan sebagai auditor. Ya, walaupun yang kita pelajarin kadang auditnya itu komersial ya, masih agak beda sama pemerintahan. Nah, mungkin kalau Kak Fatona itu gimana? Jurusan sama pekerjaan ini nyambung nggak, Kak? Jujurnya ya, jurusan aku tuh kependudukan dan pencatatan sipil, tapi masuknya di PPUPD, jadi beda ya. Kalau aku sendiri, aku nggak memungkiri ya, aku nggak tutup mata pas awal aku masuk tuh, aku bingung-bingung, aku diem-diem aja gitu, kayak nggak tahu aku mau ngapain. Tapi setelah aku bertanya ke teman aku di sebelah aku, tanya pimpinan, apa sih yang harus dibuat itu, mereka ngasih tahu kok. Kalau kita emang mau berkembang, kita mau bertanya, kita nggak malu bertanya, em, keahlian kita tuh nggak akan stuck di situ aja kok. Jadi kita akan menambah keahlian kita itu dengan bertanya. Jadi jangan malu bertanya. Kalau aku tuh sering dipanggil sama pimpinan aku tuh ikut-ikut workshop gitu. Aku pasti akan mau karena aku tahu aku belum mampu di bidang aku. Jadi eh, aku berkemauan untuk meningkatkan skill aku gitu. Ya, Menumbuhkan nah, jiwa-jiwa ambis ya, Mas Mani. ya bener nggak apa-apa. Nilai ambis itu ada perlunya, kadang nggak perlu ya, menyesuaikan saja. Nah, ini kalau Mbak Dona gimana? Gimana ceritanya? Kalau aku di kuliah dulu jurusan aku itu keuangan publik. Lumayan jauh beda sama bagian organisasi ya yang lebih ke pelayanan, lebih ke masyarakat gitu ya. Jadi cara aku biar bisa beradaptasi di situ, aku juga sama kayak Fatona, banyak nanya sama rekan-rekan di ruangan, sama senior-senior di ruangan itu apa aja yang perlu dipelajarin. Terus dokumen-dokumen pendukung apa aja tuh yang perlu aku tahu biar bisa menyusun laporan SOP-nya ke depan tuh gimana gitu. Untuk menyusun laporan standar pelayanannya tuh gimana gitu sih. Tetap harus banyak nanya sama
mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhin. Ya, benar-benar. Berarti penerapan nilai-nilai kompeten ini udah mulai dilakukan ini. Nah, ini mungkin, nah Mas Iqbal sama Mbak Sonia ini mungkin ya walaupun Ya, selinear tetap aja ada tantangan lah. Yang namanya ya dunia kerja kan benar sama-sama tuh. sendiri. Kalau nggak ada Nah, tantangan Dan nggak jadi asik. iya. eh, aku mau cerita ya. Oke, oke. Jadi kemarin itu kan bulan Maret itu, Februari Maret gitu dah. Aku sempat ditugaskan review LKPD, ya kan? Hmm. Nah, itu sebelumnya aku didiklatkan dulu nih review LKPD. Nah, aku mikir kok aku ya yang diberangkatkan ya. Kan aku mikirnya aku udah orang akuntansi nih, udah ngerti gitu kan ya. Kenapa nggak yang lain aja kan gitu kan ya. Awalnya aku berpikiran gitu nih. Ternyata setelah pas didiklat itu ya aku haho-haho juga, kosong juga di situ. Banyak banyak hal yang belum aku tahu gitu. Gitu. Jadi ya emang nggak boleh merasa tahu ya kalau kita di inspektorat itu harus banyak belajar sih. Nah, ini gimana nih Kak Sonia nih yang di perkuliahan ini terkenal sangat-sangat aktif bertanya. Iya. Gimana gimana ceritanya? Ya, sepakat sih tadi sama Iqbal, sama Fatona, sama Dona, bener ya. Karena kan di kuliah itu yang kita belajar itu teori. Nah, sedangkan di kerjaan itu beda. Kebanyakan beda, kemungkinan 95% beda sama teorinya. Jadi di kerjaan itu bahkan sebenarnya langsung aplikasinya kan. Kayak di inspektorat itu ada OMSPAN. Nah, itu kan kita nggak ada pelajarin tuh di kuliah, bahkan jurusan akuntansi. Nah, di situ jadi langsung ada kasus, di situ kita langsung bertanya ke atasan, di situ juga langsung kita belajar gimana cara penyelesaiannya. Jadi meskipun tadi kata Iqbal kita udah jurusan akuntansi, tetap diikuti diklat ternyata kita baru tahu kan, ternyata kita itu, oh ini materi ini kita belum paham, seperti itu. Kalau aku boleh cerita juga sih, kalau misalnya setiap pemeriksaan itu beda-beda ya. Pertama kali ngedeks itu untuk MCP, kebetulan ditugaskan. Itu MC itu tuh kan banyak ya, apalagi inspektorat itu kan kita nggak hanya memahami satu OPD, kita memahami semua OPD yang ada di Pemda. Jadi kadang mereka bercerita menanya balik, nah ini yang jadi bahaya. Kita nggak tahu Ya, meresponnya apa. Nah, Benar. tapi untuk menutupi ketidaktahuan ini, nah ini kita pandai-pandainya. Entah kita siapin dari dulu atau kita bilang, ya ini akan saya pelajari dengan tim. Nah ini paling template. Didiskusikan dulu dengan atasan Iya ya. benar ini paling template jujur Jawaban itu jawaban manjur. yang paling sering aku jawab tuh, kayak ya. paling sering aku Buktikan sampaikan tuh dulu. gitu tuh. Karena nggak tahu. Daripada malu nggak tahu jawab, Ya, ya ini betul. kita diskusikan ke tim. Nah padahal ya memang kita nggak tahu. Tapi itu bagus karena daripada jawaban kita itu kita ragu, tapi dijadiin tolak ukur, kasihan OPD-nya gitu. Nah dari cerita pendampingan ini nih, itu selain membutuhkan kompeten di bidang pekerjaannya, itu juga harus kompeten di lingkungannya. Nah, ini kadang jadi tantangan tersendiri nih untuk kita yang orang nggak asli situ, tapi penempatan situ, pendampingan di situ. Nah, ini kira-kira siapa nih yang dari Jember ini yang punya cerita pendampingan yang agak menarik nih? Mungkin aku mau cerita Boleh, kan, boleh. aku kan bukan berasal dari Jember ya, dari Medan. Nah itu mayoritas eh, bukan orang Jawa. Jadi kayak ada pendampingan ke desa, kecamatan gitu kan. Ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi dia bisanya hanya bahasa Madura atau bahasa Jawa. Jadi di situ kayak butuh bantuan teman kantor menerjemahkan. Kira-kira itu pembahasan kita tentang berorientasi pelayanan dan kompeten. Nah, untuk closingnya nih, kita jargon kali ya. Nah, itu yang bicara nilai membangun negeri. Kira-kira gimana itu yang enak? Bicara nilai membangun negeri. Ah, gitu deh. Bicara nilai membangun negeri. Oke, kita coba ya. Gimana? Negeri. Nih, bicara nilai membangun negeri. Oke. Oke, ini saya Boleh intro ganti dulu ya. gini nggak sih, Nick, biar kelihatan. Kalau gini nggak kelihatan. Boleh, bebas. Menyesuaikan. Apa gini, tapi aku harus ngekat lagi nih. Udah jangan diganggu. Lanjut, Udah, lanjut. udah gini sih sama ini, udah. Oke ya. Ini dulu. Ya, benar. Oke. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, kita coba jargon dulu ya. Kita jargon bicara nilai membangun negeri. Oke, boleh dibantu. Podcast Suara Berakhlak, bicara Bicara nilai nilai Membangun negeri. membangun Membangun negeri. 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 Oke, terima Eh, kasih teman-teman.